Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas manajemen strategik yang berjudul Perusahaan Jasa Transportasi Kereta Api Indonesia Persero. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman kelompok saya. Yang pertama itu ada Heni Angelika, yang kedua Muhammad Jajuli, dan yang terakhir ada Muhammad Rafi. Saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri pertama yang akan membahas tentang PT KAI Persero. Pertama itu adalah latar belakang. PT Kereta Api Indonesia Persero atau PT KAI dipilih oleh kelompok kami sebagai objek kajian karena merupakan perusahaan milik negara BUMN yang memiliki peran vital dalam sistem transportasi nasional, khususnya transportasi darat. PT KAI tidak hanya melayani mobilitas penumpang, tetapi juga distribusi logistik barang antar kota dan provinsi. Peran strategis dalam mendukung konektivitas wilayah di Indonesia, PT KAI sedang dalam proses transformasi digital dan modernisasi armada, termasuk integrasi dengan transportasi lain seperti LRT dan MRT sebagai perusahaan BUMN. PT KAI memiliki misi sosial dan ekonomi, menjadikannya menarik untuk ditelaah dari sisi manajemen, visi, misi, dan strateginya. Itu ada sejarah singkat PT Kereta Api Indonesia Persero, atau biasa dikenal sebagai PT KAI, adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa transportasi kereta api. Awal mula perkereta-apian di Indonesia dimulai pada tanggal 17 Juni 1864 saat dilakukan pembangunan jalur kereta api pertama oleh pemerintah Hindia Belanda. Jalur tersebut menghubungkan Semarang ke Tanggung, Jawa Tengah sepanjang 26 km dan diresmikan pada tanggal 10 Agustus 1867 oleh perusahaan Belanda bernama Nederlands Indisch Spoorweg Maatschappij atau NIS. Pada tanggal 1 Juni 1999 dibentuklah PT Kereta Api Persero. Nama ini kemudian berganti menjadi PT Kereta Api Indonesia Persero pada tahun 2010. Saat ini PT Kereta Api Indonesia Persero memiliki 7 anak perusahaan atau grup usaha, yakni KAI Akses 2003, KAI Bandara 2006, KAI Komputer 2008, KAI Wisata 2009, KAI Logistik 2009, KAI Properti 2009, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia pada tahun 2015. Selanjutnya ada visi dan misi PT KAI. Visi dari PT KAI yaitu menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia, sedangkan misinya untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Misi yang kedua, untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi. Dan misi yang ketiga itu untuk memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan, termasuk memprakarsai dan melaksanakan pengembangan infrastruktur penting terkait transportasi. Selanjutnya itu ada tujuan perusahaan pada tiap-tiap misi di PT KAI. Yang pertama, tujuan perusahaan pada misi 1. Jangka pendeknya itu meningkatkan keandalan dan keselamatan perjalanan melalui digitalisasi sistem tiket, jadwal, serta perawatan armada secara terencana. Jangka menengahnya, mengembangkan sistem layanan dan operasional yang sepenuhnya berbasis digital dan terintegrasi di seluruh wilayah kerja. Jangka panjangnya, menjadi penyedia transportasi kereta api paling efisien dan berbasis teknologi di Asia Tenggara. Selanjutnya ada tujuan perusahaan pada misi kedua. Jangka pendeknya itu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan digital dan profesional di bidang transportasi modern. Jangka menengahnya memperluas jaringan dan meningkatkan integrasi layanan antar moda sebagai bagian dari solusi transportasi nasional. Jangka panjangnya mewujudkan sistem transportasi rel nasional yang terintegrasi efisien dan berkelanjutan sebagai tulang punggung transportasi massal di Indonesia. Selanjutnya, tujuan perusahaan pada misi 3. Jangka pendeknya, menjalin kemitraan strategis dengan pemerintah BUMN dan sektor swasta dalam proyek transportasi rel dan logistik. Jangka menengahnya itu, menginisiasi serta melaksanakan proyek strategis nasional di bidang perkeretaapian dan pembangunan infrastruktur transportasi. Jangka panjangnya, memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi nasional melalui jaringan transportasi rel yang modern dan berkelanjutan. Itu ada sasaran operasional pada tiap-tiap misi di PT KAI. Yang pertama itu sasaran operasional pada misi pertama. Jangka pendeknya itu meningkatkan ketepatan waktu perjalanan hingga mencapai standar 98% serta memperluas penggunaan aplikasi digital KAI Akses di seluruh rute utama. Jangka menengahnya menerapkan sistem operasi dan pemeliharaan berbasis Internet of Things atau IoT untuk memantau kondisi sarana dan prasarana secara real time. Jangka panjangnya itu mengimplementasikan sistem kecerdasan buatan atau AI dan big data dalam pengelolaan jadwal, layanan, serta perawatan armada untuk mewujudkan efisiensi maksimal.
Sasaran operasional pada misi yang kedua, jangka pendeknya itu melaksanakan program pelatihan dan sertifikasi digital bagi seluruh pegawai operasional, serta meningkatkan kapasitas layanan penumpang pada rute utama. Jangka menengahnya itu mewujudkan integrasi konektivitas antar moda transportasi seperti MRT, LRT, BRT, dan bandara di kota-kota besar. Jangka panjang, mengembangkan jaringan transportasi rel nasional yang saling terhubung antar provinsi dengan dukungan teknologi ramah lingkungan dan sistem kelistrikan modern. Slide ini menjelaskan sasaran operasional pada misi 3 yang dibagi menjadi 3 tahap. Pada jangka pendek, fokusnya adalah kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam pengembangan stasiun terpadu dan kawasan TOD. Untuk jangka menengah, sasaran utamanya yaitu elektrifikasi jalur kereta serta pembangunan rel ganda guna meningkatkan kapasitas angkutan. Sedangkan pada jangka panjang, ditargetkan pembangunan jaringan kereta cepat nasional untuk mendukung konektivitas logistik dan mobilitas antar kota di Indonesia. Selanjutnya menjelaskan falsafah perusahaan PT Kereta Api Indonesia yang mengacu pada nilai utama Kementerian BUMN yaitu akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pada poin ini difokuskan pada nilai amanah yang berarti memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Amanah diwujudkan melalui pemenuhan janji dan komitmen, tanggung jawab atas setiap tugas dan keputusan, serta berpegang pada nilai moral dan etika dalam bekerja. Selanjutnya adalah nilai kompeten yang berarti terus belajar dan mengembangkan kemampuan, meningkatkan kompetensi diri, saling berbagi pengetahuan, serta menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Nilai berikutnya yaitu harmonis yang menekankan sikap saling peduli dan menghargai perbedaan, menghormati setiap individu, suka menolong, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Kemudian ada nilai loyal yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan BUMN dan negara, serta rela berkorban demi tujuan yang lebih besar. Nilai selanjutnya adalah adaptif yaitu sikap terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan. Adaptif diwujudkan dengan kemampuan menyesuaikan diri secara cepat, melakukan perbaikan berkelanjutan, mengikuti perkembangan teknologi, serta bersikap proaktif. Terakhir adalah nilai kolaboratif yang berarti membangun kerjasama yang sinergis. Kolaboratif ditunjukkan dengan keterbukaan dalam bekerja sama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya demi mencapai tujuan bersama. Ini menjelaskan hubungan antara falsafah, visi, misi, tujuan, dan sasaran operasional. Falsafah jadi dasar nilai dan budaya kerja seperti keselamatan, ketepatan waktu, dan pelayanan terbaik. Dari situ lahir visi, yaitu menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi sebagai strategi utama perusahaan, mulai dari transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, hingga penguatan infrastruktur. Misi tersebut diturunkan menjadi tujuan yang lebih terukur, lalu diwujudkan melalui sasaran operasional sebagai tindakan nyata di lapangan. Jadi kelima hal ini saling terhubung dan bersama-sama mengarahkan organisasi agar berjalan sesuai tujuan. Selanjutnya, slide ini kita lihat analisis pesta PT KAI dari sisi politik dan ekonomi. Dari sisi politik, PT KAI dimiliki penuh oleh pemerintah, jadi kebijakan dan strategi perusahaan sangat dipengaruhi oleh arah kebijakan pemerintah. Regulasi dari DJKA juga berperan besar karena langsung berdampak ke operasional kereta api. Selain itu, PT KAI terlibat dalam berbagai proyek strategis nasional karena kereta api dinilai efisien dan ramah lingkungan. Sementara dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi nasional meningkatkan mobilitas masyarakat, sehingga kebutuhan transportasi penumpang dan barang ikut naik. Namun inflasi dan kenaikan harga bahan bakar juga berdampak pada biaya operasional meskipun kereta api tetap menjadi moda transportasi yang relatif efisien. Masih dari sisi ekonomi, proyek strategis berskala besar membutuhkan investasi tinggi dan pendanaan luar negeri sehingga cukup sensitif terhadap nilai tukar. Namun pemulihan ekonomi pasca COVID-19 mendorong peningkatan jumlah penumpang dan angkutan barang yang membuka peluang peningkatan kinerja PT KAI. Dari sisi sosial, perubahan gaya hidup masyarakat perkotaan, meningkatnya kesadaran akan kenyamanan dan keselamatan, serta pertumbuhan jumlah penduduk membuat kebutuhan transportasi massal semakin tinggi. Selain itu, citra PT KAI sebagai BUMN juga memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Sementara dari sisi teknologi, PT KAI memanfaatkan digitalisasi melalui aplikasi KAI Akses untuk memudahkan pemesanan tiket, ditambah dengan fitur membership dan poin. Hal ini meningkatkan loyalitas pelanggan sekaligus memperbaiki pengalaman pengguna. Dari sisi teknologi, pengembangan kereta cepat Jakarta-Bandung menunjukkan penerapan teknologi transportasi modern untuk meningkatkan daya saing. Inovasi ini membuat waktu perjalanan lebih efisien dan membuka peluang pengembangan jalur kereta cepat di masa depan.
Dari sisi lingkungan, kereta api merupakan moda transportasi yang lebih ramah lingkungan karena emisi karbonnya lebih rendah. PT KAI juga mendukung transportasi berkelanjutan melalui efisiensi energi dan elektrifikasi, namun tetap harus memperhatikan dampak lingkungan dan kepatuhan terhadap AMDAL. Terakhir, dari sisi hukum, regulasi seperti Perpres nomor 109 tahun 2019 menetapkan proyek perkeretaapian sebagai proyek strategis nasional sehingga mempercepat pelaksanaan proyek. Selain itu, Undang-Undang nomor 23 tahun 2007 membuka peluang bagi pihak swasta dan pemerintah daerah yang mendorong persaingan sehat dan inovasi di PT KAI. Pada slide ini kita membahas analisis Porter 5 Forecast di PT KAI. Pertama, ancaman pendatang baru tergolong rendah karena industri perkeretaapian membutuhkan investasi yang sangat besar, serta perizinan dan regulasi ketat dari pemerintah. Tanpa dukungan pemerintah, perusahaan baru cukup sulit masuk ke sektor ini. Kedua, daya tawar pembeli berada pada tingkat sedang hingga tinggi. Konsumen memiliki banyak pilihan kelas, layanan, dan saluran pembelian tiket baik online maupun offline, sehingga cukup sensitif terhadap harga dan kualitas layanan. Ketiga, daya tawar pemasok tergolong sedang. PT KAI memiliki beberapa pemasok untuk sarana seperti lokomotif dan gerbong, namun untuk bahan bakar daya tawar pemasok cukup tinggi karena ketergantungan pada pemasok utama, sehingga perubahan harga BBM langsung mempengaruhi biaya operasional. Keempat, ancaman produk pengganti tergolong tinggi karena masyarakat memiliki banyak alternatif transportasi seperti pesawat, bus, mobil pribadi, hingga transportasi online. Konsumen bisa dengan mudah berpindah moda berdasarkan harga, waktu tempuh, dan kemudahan akses. Kelima, persaingan antar kompetitor berada pada tingkat sedang. PT KAI masih menjadi penyedia utama layanan kereta api nasional, namun tetap menghadapi persaingan lintas moda yang cukup ketat. Karena itu, PT KAI perlu menerapkan strategi kemitraan dan integrasi transportasi agar tetap kompetitif. Ya, pada tabel ini kita akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Seperti yang terlihat pada layar, kita membagi posisi perusahaan ke dalam 4 kuadran berdasarkan koordinat kekuatan strength, kelemahan weakness, peluang opportunities, dan ancaman threats. Kuadran 1 itu posisi agresif. Jika koordinat kita berada di kuadran 1 atau SO strategi, ini adalah kondisi ideal. Di sini kekuatan internal kita lebih besar dari kelemahan dan peluang eksternal lebih besar dari ancaman. Strategi yang harus diambil adalah ekspansi besar-besaran. Di kuadran 2, posisi diversifikasi. Bergeser ke kuadran 2 atau ST strategi, perusahaan memiliki kekuatan internal yang tangguh namun menghadapi ancaman pasar yang berat. Fokus kita di sini adalah menggunakan kekuatan untuk meminimalkan dampak ancaman melalui diversifikasi. Kuadran 3, posisi turn around. Pada kuadran 3 atau WO strategi, peluang pasar sangat besar namun kita terhambat oleh kelemahan internal. Langkah strateginya adalah perbaikan internal agar kita dapat menangkap peluang yang ada tersebut. Kuadran 4, posisi defensif. Terakhir, kuadran 4 atau WT strategi adalah posisi yang paling menantang. Kelemahan internal bertemu dengan ancaman eksternal yang kuat. Strategi yang disarankan adalah bertahan atau menciutkan diri untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Next, setelah kita menata kuadrannya, mari kita bedah angka-angka di balik analisis SWOT PT KAI melalui tabel matriks IFAS dan IFAS berikut ini. Di sini kita melihat bagaimana bobot setiap faktor saling berinteraksi. Di bagian 2 penjelasan skor strategi, berdasarkan perhitungan matematis dari faktor internal dan eksternal, kita mendapatkan 4 skor kombinasi strategi. Strategi SO, Strength Opportunist, memiliki nilai sebesar 7,51. Strategi WO, Weakness Opportunist, berada sedikit di atas dengan nilai 7,57. Strategi ST menunjukkan angka 7,9. Dan yang tertinggi adalah strategi WT, Weakness Traits, dengan skor 7,96. Bagian 3, kesimpulan dan posisi perusahaan. Apa arti angka-angka ini bagi perusahaan? Hasil analisis SWOT berbobot ini menunjukkan secara jelas bahwa PT KAI saat ini berada pada kuadran 4. Posisi ini ditandai oleh dominasi faktor kelemahan weakness dan ancaman threats yang cukup tinggi. Langkah strategis, mengingat kita berada di kuadran 4, maka fokus utama kita adalah menjalankan strategis defensif. Langkah nyatanya adalah dengan meminimalkan segala kelemahan internal kita sesegera mungkin guna menghindari atau meredam dampak dari ancaman eksternal yang ada. Kita harus memprioritaskan stabilitas sebelum melangkah ke strategi yang lebih ekspensif. Next. Yang kedua itu strategi WT1, efisiensi dan daya saing. Langkah konkret pertama adalah strategi efisiensi untuk menghadapi persaingan antar moda. Mengingat tingginya biaya operasional dan ketergantungan pada subsidi, PT KAI akan melakukan optimalisasi jadwal perjalanan, pengendalian biaya pemeliharaan sarana, pemanfaatan teknologi digital dalam manajemen aset agar operasional lebih lincah. Dalam strategi WT2, stabilitas operasional. Langkah kedua adalah penguatan kerja sama strategis. Kita sadar bahwa keterbatasan fleksibilitas operasional dan fluktuasi ekonomi nasional merupakan risiko bisnis yang besar. Oleh karena itu,
Sinergi dengan mitra strategis menjadi kunci untuk menjaga stabilitas perusahaan di tengah persaingan ketat dengan moda transportasi lainnya. Next, strategi WT3. Di sini menjelaskan strategi WT3 yang dimana ketahanan operasional dan mitigasi risiko. Terakhir, kita harus meningkatkan ketahanan terhadap gangguan operasional seperti bencana alam atau kenaikan biaya energi. Strateginya mencakup penggunaan strategi penguatan sistem pemeliharaan berbasis risiko, perencanaan kontingensi yang matang, peningkatan koordinasi antar unit kerja untuk memastikan layanan tetap berjalan optimal. Next, WT4 strategi penguatan keselamatan dan kepercayaan publik. Kelemahan dalam kualitas layanan serta koordinasi internal berpotensi memperbesar risiko reputasi perubahan apabila terjadi gangguan keselamatan pada penurunan kualitas pelayanan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, PT KAI perlu memperkuat standar keselamatan, sistem pengawasan operasional, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Di WT5, meningkatkan standar keselamatan dan pengawasan operasional untuk mempertahankan kepercayaan publik serta citra perusahaan. Meningkatkan standar keselamatan dan pengawasan operasional melalui inspeksi rutin, penguatan prosedur keselamatan, serta meningkatkan kompetensi SDM. Strategi ini bertujuan untuk meminimalkan risiko operasional, mencegah kecelakaan, serta menjaga kepercayaan publik dan citra KAI. Next, pada internal strike strategi SO. SO1 mengelola jaringan rel dan stasiun yang luas dengan dukungan pemerintah untuk memenuhi peningkatan permintaan mobilitas masyarakat. DSO2 memperkuat peran kereta api sebagai sarana transportasi massal yang aman, efisien, serta ramah lingkungan sesuai dengan langkah-langkah transportasi berkelanjutan. SO3 meningkatkan penggunaan teknologi digital seperti KAI Akses untuk memperbaiki kualitas layanan dan efisiensi dalam operasional. SO4 mendukung integrasi berbagai moda transportasi melalui pemanfaatan stasiun berbagai transportasi yang terintegrasi. SO5 mengoptimalkan keahlian sumber daya manusia dalam membantu pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) demi meningkatkan pendapatan dari sumber non-tiket. Di slide ini menjelaskan tentang strategi WO, Weakness Opportunities. Dalam Weakness Opportunity 1, mengurangi ketergantungan pada subsidi pemerintahan dengan menjadikan pendapatan dari bisnis properti dan TOD sebagai sumber pendapatan alternatif. WO2 memanfaatkan lonjakan kebutuhan mobilitas untuk secara bertahap memperluas jaringan layanan kereta api di luar Pulau Jawa. WO3 meningkatkan digitalisasi dalam sistem operasional untuk memperbaiki fleksibilitas dalam waktu efisiensi pelayanan. WO4 mengimplementasikan teknologi yang ramah lingkungan untuk menekankan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana dalam jangka panjang. WO5 meningkatkan kolaborasi antar unit kerja melalui pengintegrasian sistem untuk mendukung layanan transportasi yang terpadu. Strategi ST, Strength and Trends. ST1 mengedepankan keunggulan kereta api sebagai pilihan transportasi umum yang aman dan efektif dalam bersaing dengan moda transportasi lainnya. ST2 memanfaatkan dukungan dari pemerintah untuk memastikan operasional tetap stabil meskipun terdapat perubahan dalam kondisi ekonomi nasional. ST3 menerapkan keterampilan dan pengalaman SDM untuk memperkuat dalam menghadapi gangguan operasional dan bencana alam. ST4 menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan sistem keamanan dan pemantauan layanan kereta api. ST5 mengoptimalisasikan jaringan rel dan stasiun guna meningkatkan efisiensi operasional serta mengurangi dampak dan kenaikan biaya energi. Strategi WT. WT1 mengoptimalkan biaya pemeliharaan dan operasional untuk mengurangi ketergantungan pada subsidi serta mengatasi dampak dari kenaikan biaya energi. WT2 meningkatkan fleksibilitas layanan dan pengembangan jaringan untuk menjaga daya saing serta moda transportasi lainnya. WT3 memperkuat sistem perawatan sarana dan koordinasi internal untuk meminimal gangguan yang disebabkan oleh bencana alam. WT4 menyusun rencana keuangan dan operasional yang responsif terhadap ketidakpastian ekonomi di tingkat nasional. WT5 meningkatkan standar keselamatan dan pengawasan operasional untuk mempertahankan kepercayaan publik serta citra perusahaan. Next. Nah, di slide ini menjelaskan tentang Tabletowns Matrix PT KAI. Berdasarkan data yang telah diolah, kita memiliki 4 kuadran strategi utama dengan nilai skor berbagai berikut. SO. Dengan skor 7,51, strategi ini fokus menggunakan kekuatan internal untuk menangkap peluang pasar secara maksimal. Strategi ST memiliki skor 7,9. Di sini kita menggunakan kekuatan yang ada untuk meminimalkan dampak dari ancaman eksternal. Strategi WO dengan skor 7,57, tujuannya adalah meminimalkan kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang yang tersedia. Strategi WT mencapai skor tertinggi yaitu 7,96. Ini merupakan strategi defensif untuk meminimalkan kelemahan sekaligus menghindari ancaman. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Stabilitas internal PT KAI. Sumber daya fisik
Yang pertama, memiliki ratusan lokomotif dan ribuan gerbong untuk penumpang dan barang. Yang kedua, memiliki 3 kelas stasiun kereta, yaitu kelas besar, kelas menengah, dan kelas kecil. Yang kedua, memiliki depo perawatan lokomotif kereta yang baik. Selanjutnya, sumber daya manusia. Yang pertama, memiliki program pelatihan yang baik untuk pekerja. Yang kedua, memiliki sumber daya manusia yang baik. Dan selanjutnya, infrastruktur operasional. Yang pertama, jalur rel utama dan jalur rel pendukung. Yang kedua, sistem sinyal dan fasilitas perawatan. Yang ketiga, jaringan rel dan stasiun luas di Pulau Jawa dan Sumatera. Selanjutnya, teknologi dan sistem informasi. Yang pertama, memiliki aplikasi KAI Akses, KAI Pay, dan e-ticket. Yang kedua, menerapkan face recognition boarding gate. Yang ketiga, sistem pemantauan operasional berbasis teknologi, yaitu genset, reliability and availability and monitoring system. Yang ketiga, reputasi dan citra merek. Yang pertama, reputasi sebagai BUMN, PT Bukit Asam, PT PLN, PT Pelindo, dan PT Pos Indonesia. Yang kedua, pengembangan layanan logistik serta non-penumpang. Yang ketiga, integrasi dengan moda transportasi lain. Analisis 7C McKinsey PT KAI. Yang pertama, strategi PT KAI melakukan transformasi strategi melalui digitalisasi penjualan tiket untuk menghilangkan percaloan dan meningkatkan kemudahan akses bagi pelanggan. Selain itu, PT KAI mengoptimalkan angkutan penumpang dan barang guna meningkatkan pendapatan dan efisiensi operasional. Pembentukan anak perusahaan serta kerjasama strategi menjadi langkah penting dalam memperluas usaha, meningkatkan kualitas layanan. Yang kedua, struktur organisasi PT KAI bersifat hierarkis dan terpusat sesuai karakteristik BUMN dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas. Untuk mencegah tumpang tindih, struktur ini yang berfungsi sebagai sistem pengendalian internal dan mendukung penerapan GCG melalui koordinasi antar bagian. Ketiga, sistem PT KAI memanfaatkan teknologi untuk mendukung operasional dan pelayanan seperti etiket, aplikasi KAI Akses, serta sistem pengendalian perjalanan dan pemeliharaan. Sarana teknologi yang digunakan dalam pengendalian administrasi dan pengawasan terpusat serta mendukung pengembangan jangka panjang perkereta apian. Yang keempat, servol. PT KAI menerapkan nilai inti BUMN akhlak sebagai pedoman perilaku seluruh pegawai dalam mendukung visi strategi kinerja perusahaan. Ada skill kemampuan pegawai PT KAI ditingkatkan melalui pelatihan dan sertifikasi yang berkelanjutan serta penerapan sistem reward dan punishment. Peningkatan kompetensi ini bertujuan menciptakan kinerja yang efektif dan efisien sehingga mendukung kerja organisasi secara keseluruhan. Yang keenam, ada staff. Sumber daya manusia faktor penting dalam pencapaian tujuan pegawai serta secara selektif untuk memastikan keseluruhan kompetensi, mendorong inovasi, serta mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan. Yang ketujuh, ada style. Gaya kepemimpinan PT KAI menekankan kepatuhan terhadap aturan keamanan dan konsistensi operasional. Seiring consulting group pada PT KAI berada pada kuartil cash flow dengan pangsa pasar tinggi namun pertumbuhan pasar rendah. Posisi ini mencerminkan yang stabil khususnya pada layanan penumpang jarak menengah dan jarak jauh. Keunggulan PT KAI didukung oleh jaringan rel dan stasiun yang luas, kepercayaan publik yang tinggi, layanan yang aman dan terjangkau, serta dukungan regulasi pemerintah. Meskipun inovasi digital seperti etiket dan KAI Akses tidak meningkat pertumbuhan pasar secara signifikan, langkah tersebut berperan penting dalam menjaga loyalitas pelanggan dan efisiensi operasional. Strategi yang tepat bagi PT KAI adalah mempertahankan bisnis inti dan mengoptimalkan pendapatan untuk mendukung investasi dan pengembangan layanan di masa depan. Scorecard pada PT KAI. Yang pertama, perspektif keuangan. Dari perspektif keuangan, PT KAI berfokus pada keberlanjutan bisnis yang efisiensi operasional dengan menjalankan peran ganda sebagai entitas komersial dan penyedia layanan publik melalui skema PSO. Tujuan keuangan tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi juga menjaga stabilitas keuangan melalui pengendalian biaya operasional, pemeliharaan sarana dan prasarana yang berencana, serta optimalisasi pendapatan dari layanan transportasi dan non-tiket guna mendukung keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Efektif pelanggan. PT KAI berfokus pada peningkatan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan dengan menyediakan transportasi yang aman, tepat waktu, nyaman, dan mudah diakses. Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh ketepatan waktu, keselamatan KAI, kenyamanan, serta kemudahan pembelian tiket yang didukung melalui transformasi digital seperti KAI Akses dan sistem elektronik untuk peningkatan pengalaman pengguna. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. PT KAI menekankan proses operasional yang efektif dan andai guna mendukung layanan yang aman dan berkualitas. Hal ini mencakup pengaturan jadwal perjalanan, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengawasan keselamatan, serta kepatuhan terhadap standar dan regulasi pemerintah sehingga operasional berjalan dengan lancar dan gangguan dapat diminimalkan. Yang keempat, perspektif pertumbuhan. Pada pembelajaran, PT KAI mendapatkan pengembangan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi sebagai faktor utama keberhasilan jangka panjang. Terkaitan antar perspektif dan skor saling berkaitan dan membentuk
kerangka strategis PT KAI. Peningkatan kualitas SDM dan teknologi memperbaiki proses bisnis internal sehingga pada akhirnya berdampak positif terhadap kinerja keuangan dan keberlanjutan perusahaan jangka panjang.